warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan sekalian, kembali lagi dalam channel YouTube kami, yaitu Paham Indonesia. Yang kali ini kita akan coba membahas suatu kasus hukum ya, yang saat ini sedang viral di sekitar kita, yaitu kasus di mana seorang ayah kandung itu telah memperkosa tiga anak kandungnya sendiri di Kota Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dalam hal ini kita akan coba bahas kasus tersebut dengan senior advokat kita, yaitu Mbak Devianti Dwiningsih SKMH. Mbak Devi, gimana kabarnya Mbak? Sehat, alhamdulillah. Menurut Mbak Devi nih, perihal fenomena kasus yang saat ini sedang viral ya, seorang ayah kandung memperkosa tiga anak kandungnya sendiri. Jadi menurut Mbak Devi nih, sebagai seorang advokat yang memang concern dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap kasus seorang ayah yang dia memperkosa tiga anak kandungnya sendiri, itu menurut Mbak Devi seperti apa? Sebenarnya secara pribadi sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, saya turut prihatin dan sangat miris ya mengetahui ada kasus yang melibatkan keluarga kandung, yaitu ayahnya yang memperkosa anak kandungnya sendiri. Kalau dalam bahasa hukum mungkin kita sering menyebutnya kasusnya incest ya, atau penodaan darah gitu. Penodaan darah. Artinya karena yang merusak anaknya itu sendiri adalah orang tuanya. Jadi saya merasa kasus ini sangat ironis gitu, menimpa anak-anak ini masa depannya rusak, tapi yang merusak bukan orang lain, ayah kandungnya. Ayah kandungnya sendiri. Betul. Nah, dari instrumen hukum kita sendiri gitu Pak, terhadap kasus tersebut ini merupakan suatu perbuatan pidana kan gitu ya. Nah, bagaimana sih tanggapan dari hukum kita terhadap fenomena yang seperti ini? Sebenarnya instrumen hukum kita sudah memadai ya untuk kasus ini bisa dinaikkan gitu, maksudnya diproses sesuai jalurnya dengan pembuktian, dan ada undang-undang perlindungan anak juga kan yang di pasalnya menyebutkan juga bahwa tentang kekerasan itu juga tidak harus mungkin fisik, tapi ada juga kekerasan juga psikologis kalau memang psikologis kalau anak itu mengalami trauma. Di Undang-Undang 23 tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang 35 2014 yang sekarang tentang perlindungan anak, seperti itu. Berarti sebenarnya banyak faktor ya untuk menyelesaikan permasalahan yang memang secara kasat mata itu jelas gitu ya, terjadi kan terhadap suatu perbuatan incest ya, seorang ayah kandung yang memperkosa tiga anaknya itu sendiri. Nah, menurut Mbak nih, pengalaman Mbak menjadi advokat ya, yang juga mungkin banyak gitu pengalaman dalam melakukan pendampingan terhadap permasalahan hukum tersebut. Nah, biasanya kasus pelecehan seksual terutama terhadap anak itu faktor-faktor apa gitu yang biasanya menyebabkan hal ini terjadi gitu? Pengalaman saya mendampingi korban-korban yang mengalami kekerasan baik seksual ataupun pencabulan ya dari orang terdekat tuh biasanya kurangnya aware ya orang tua ya, termasuk ibu gitu, terhadap perubahan atas diri anak-anaknya. Karena anak-anak yang mengalami kasus kekerasan dalam lingkup keluarga, yaitu oleh ayah kandungnya, itu sepertinya sebenarnya mereka sudah merasakan hal itu, dan misalnya perubahan anak itu kesakitan ketika pipis kah, anak itu menjadi pendiam kah, banyak merenung kah, ada hal-hal yang kurang tidur kah, maksudnya yang mengganggu pikiran mereka pastinya kalau anak itu terus-menerus menjadi korban dalam lingkup rumah tangganya, itu yang pelakunya adalah ayah kandungnya. Jadi istilahnya kadang ibunya ketika anaknya bercerita itu yang kurang percaya kalau ternyata ayah kandungnya melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya sendiri, seperti itu sih. Memang menjadi suatu ironi tersendiri ya di negara kita, hal-hal yang padahal dia ayah kandung ya, yang seharusnya dia mengayomi, mempunyai tanggung jawab untuk masa depan anak-anak ya, malah justru menghancurkan masa depan dari anak itu sendiri. Nah, Mbak Devi nih selaku advokat, apa gitu ya harapan dan tanggapan Mbak Devi ya terhadap kasus-kasus hukum seperti ini, apa gitu yang menjadi tanggapan dari Mbak Devi gitu? Kalau saya lihat kan kasus ini katanya di SP3 kan ya, yang kasus di Lembut karena dianggap kurang bukti oleh polisi ya. Padahal sebenarnya bukti apa yang memang dirasa kurang, karena satu kondisi ketika kami mendampingi ya, pengalaman kami mendampingi di
kepolisian untuk kasus kekerasan baik pencabulan maupun persetubuhan anak itu biasanya dengan laporan, visum dan saksi misalnya orang tua sebagai pelapor itu sudah cukup. Pun ketika visum fisiknya tidak ditemukan luka, tapi kan ada visum psikologis yang juga yang dilampiri. Dan kadang kami di perlindungan anak pendampingan itu juga akan memberikan hasil konseling psikologis bahwa anak-anak itu mengalami trauma atas kekerasan yang mereka alami. Artinya itu sudah cukup bukti lah bahwa anak-anak ini, karena kan di undang-undang itu juga disyaratkan kekerasan itu tidak hanya harus melukai fisik saja, tapi trauma itu juga bagian dari psikis ya? Psikis itu juga bagian, dan misalnya stres, depresi itu juga bagian dari akibat dari kekerasan yang mereka alami seperti itu. Harusnya itu sudah bisa diproses, tidak bisa di SP3-kan dan tidak melihat luka di korban yang berupa psikologis itu, artinya bukan luka fisik itu, seperti itu sih menurut saya. Iya, kasihan korbannya juga ya Pak, kalau misalkan ayah kandungnya itu ya dilepas gitu aja. Iya, karena pada dasarnya kan mereka satu sisi memang tidak bisa untuk berbicara ya, anak-anak di bawah 10 tahun itu mana mereka bisa ngomong kalau mereka minta dibela oleh ibunya, tapi satu kondisi ibunya lah yang harus melihat bahwa dia harus lebih melindungi anak-anaknya dibandingkan suaminya yang memang sudah melukai anak-anaknya tersebut ya. Artinya pun dipertahankan rumah tangganya pun sebenarnya nggak ada ini juga ya, nggak ada manfaatnya ya, karena anak-anaknya sudah menjadi korban dari ayahnya sendiri yang harusnya melindunginya gitu. Sebenarnya kejadian-kejadian yang seperti ini emang apa baru pertama kali gitu ya terjadi di Indonesia, terus viral, atau fenomena-fenomena yang seperti ini itu sering terjadi gitu di negara kita? Sebenarnya memang sering terjadi ya, maksudnya semakin adanya pemberitaan saya semakin juga istilahnya mendampingi, ternyata kasusnya pun terjadi di daerah saya, karena saya kan tinggal di Depok nih. Ada seperti itu kasus yang melibatkan ayah kandung dan anaknya yang mengalami trauma. Artinya kalau polisi meng-SP3 kan karena dibilang kurang bukti, menurut saya bukti apa lagi yang diperlukan kalau cuma yang diharapkan luka fisik saja, sedangkan di undang-undang disyaratkan juga luka psikologis. Artinya ada kesalahan prosedural lah kalau misalnya kasus ini di SP3 kan, karena tidak mudah yang SP3 kan kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak sebagai korban ini, kecuali memang ada kesepakatan, memang ada kompensasi, memang kadang suka harus gelar perkara. Itu yang kadang kami juga kalau mendampingi anak-anak korban itu ketika ibunya ternyata mau damai dengan bapaknya dan bapaknya memberikan kompensasi, itu tidak bisa terelakkan memang karena kasus itu tidak bisa naik. Tapi kan kalau yang di Luwu Timur itu sepemberitaan yang saya baca gitu, itu tidak ada ibunya mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari ayah kandungnya. Tapi tiba-tiba polisi bilangnya kurang alat bukti sehingga di SP3-kan seperti itu. Padahal sebenarnya dia dengan konseling psikologis di lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar mungkin bisa juga menambahkan sebagai alat bukti, yaitu hasil konseling anak-anak itu. Jadi itu juga menjadi bukti tambahan gitu kan. Kalau di polisi kita tahu harus ada 2 alat bukti yang sah gitu ya untuk menyatakan kasus itu bisa naik ke kejaksaan seperti itu. Jadi bisa jadi visum fisik itu adalah bukti pertama, visum psikologis adalah bukti kedua gitu ya, atau hasil konseling anak-anak itu bahwa mereka mengalami trauma seperti itu. Kalau saksi mungkin kan akan orang tuanya yang melapor dan orang tuanya jadi saksi, karena anak-anak itu memang di bawah umur 10 tahun semua. Dan mungkin tetangga belum tentu tahu, karena kan tetangga tidak melihat langsung apa yang terjadi. Itu memang di dalam rumah mereka, ibunya lah yang harus lebih peka dan harus berani mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh ayah kandungnya itu. Dengan mungkin dia akan mengenyampingkan peran seorang ayah, artinya dia tidak ini ya, maksudnya tidak membela suaminya, tapi yang sekarang yang dibutuhkan adalah dia harus melindungi anak-anaknya dibandingkan melindungi suaminya seperti itu. Biasanya nih Mbak, kasus-kasus seperti ini nih kan sering nih terjadi nih ya. Itu apa sih Mbak yang menjadi penyebab ya? Kok bisa gitu ya seorang ayah kandung sendiri tega gitu menghancurkan masa depan dari anak-anaknya? Pertama mungkin kita tahu ya sekarang COVID banyak laki-laki tidak bekerja, satu kurang juga keimanan juga ya, maksudnya pendidikan moral, pendidikan agama.
buat orang tua, karena setahu saya para pelaku ini rata-rata yang melakukan hubungan terhadap anak kandungnya itu dia pasti karena pengangguran, mabuk, dan kurang kurang nafkahi malahan. Jadi yang pergi bekerja itu malah istrinya. Jadi istrinya itu pergi terlalu lama meninggalkan anak-anaknya dan mempercayakan anak-anaknya terhadap pada bapaknya gitu. Tapi ternyata bapaknya memanfaatkan sepinya dia, ataupun karena mungkin ibunya karena sibuk bekerja sampai rumah lelah juga tidak melayani bapaknya. Akhirnya kalau kata kriminolog juga kan berbicara bahwa kasus ini memang melibatkan juga hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri, sehingga anaklah menjadi korban, yaitu untuk melampiaskan hasrat seksual seorang laki-laki gitu, yang memang yang punya hasrat itu adalah orang normal gitu, tapi yang tidak normal dan dia melakukan itu kepada anaknya karena dia gratisan dan dia tidak mau bayar. Satu, dia karena tidak bekerja, si bapak kepala rumah tangga ini seperti itu. Jadi dia mencari orang yang menurut dia memang bisa dia manfaatkan tanpa harus susah payah gitu, mengeluarkan uang atau mengeluarkan tenaga pergi harus makan gitu kalau traktir perempuan lain, seperti itu. Ya, perihal kasus di Luwu Timur, memang kemarin sih infonya memang ini sudah di SP3 kan. Nah, menurut pengalaman Mbak Devi, ketika suatu kasus itu di SP3 kan, apakah dia bisa naik lagi ke kasusnya? Itu memang karena kalau kesalahan prosedural ya, kalau kita lihat dari banyaknya media yang berbicara, memang ini ada kesalahan prosedural dari kasus ini ketika di SP3 kan. Artinya kan kasus ini ketika di SP3 kan pasti karena ada pencabutan laporan dari pelapor, sedangkan pelapor tidak mencabut laporan itu. Nah, saya bilang kan harus ada kompensasi. Biasanya kadang kasus-kasus persetubuhan atau itu kadang mereka malah minta kompensasi dan mereka melakukan mediasi malah mencabut laporan. Nah, kalau ini kan tidak. Nah, kalau mau dibuka lagi memang katanya harus ada bukti baru. Nah, mungkin bukti baru itu bisa jadi tambahan hasil konseling anak-anak ini ketika memang anak-anak ini tiga orang ini mengalami trauma di lembaga perlindungan perempuan dan anak di kota Sulawesi sana ya, di Luwu Timur gitu, yang membantu mereka untuk mendampingi anak-anak ini supaya mereka tidak sampai gangguan ya, maksudnya mengalami trauma lah istilahnya, pendampingan terhadap anak-anak korban ini. Mungkin terakhir ya, menurut Mbak Devi ini selaku advokat yang memang berpengalaman terhadap kasus ini gitu ya, mungkin apa gitu yang menjadi saran gitu ya, supaya kasus ini itu dapat terselesaikan dengan semestinya gitu, berdasarkan hukum yang berlaku. Karena memang kalau memang seorang bapak itu memang melakukan, maka dia harus mendapati hukuman yang sesuai kan, seperti itu, agar ya hukum berkeadilan gitu kan dapat ditegakkan. Nah, sebagai advokat senior mungkin ada saran yang diberikan Mbak untuk terhadap kasus ini gitu. Iya, pengalaman saya sebagai advokat ya, ketika menangani kasus yang berupa tindak pidana itu kan harus membutuhkan bukti yang pasti ya. Jadi ketika memang ini kasus sudah ada pembuktiannya, sudah ada saksinya, sudah ada korbannya, sebenarnya kasusnya masih bisa dilanjutkan karena tidak ada ibunya bilang cabut laporan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ketika misalnya kasus ini didamaikan, misalnya ada kompensasi. Kalau memang ibunya bilang tidak pernah menerima kompensasi apapun, itu kan berarti memang tidak ada. Walaupun kompensasi kalau cuma untuk pengobatan anak-anak ini memang itu sebuah keharusan ya dari seorang bapak, karena bapaknya kan juga orang bekerja ya. Otomatis ketika memang dia paham bahwa anaknya mengalami trauma, memang anak itu harus dikonseling, harus butuh psikolog yang mengobati mereka. Tapi itu bukan berarti kompensasi kasusnya harus dihilangkan gitu kan. Jadi saya memaafkan iya, tapi tidak menghilangkan pidananya gitu. Artinya kasus ini masih bisa dilanjutkan gitu ke proses selanjutnya dengan mungkin mengumpulkan alat bukti lain seperti saksi lain mungkin ya. Mungkin ibunya juga sempat mungkin cerita ke Bu RT atau cerita ke tetangganya atas persoalan yang dialami anak-anaknya. Pasti kan biasanya kalau di lingkup keluarga gitu biasanya pasti ada libat warga ya. Nah, itu juga bisa dijadikan saksi gitu, orang sekitarnya, dan visumnya juga yang fisik misalnya tidak terbukti kata saya, karena kekerasan itu bukan hanya kekerasan fisik, bisa terjadi kekerasan psikologis, maka visum psikologis itu bisa dilampirkan atau hasil konseling anak-anak itu sebagai bukti tambahannya. Untuk kasus ini bisa dibuka lagi dan bisa diproses sesuai hukum.
kita berharap memang agar hukum ya itu benar-benar bisa ditegakkan gitu. Tidak hanya lagi sebagai persepsi masyarakat bahwa hukum itu ya, tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Tapi hukum ya ibarat dua mata pedang gitu. Tajam ke atas dan tajam ke bawah. Artinya tidak pandang bulu lagi. Kalau memang seorang bapak itu memang melakukan, maka dia wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan secara pidana kan gitu. Ya, mungkin itu pembahasan kita hari ini ya seputar kasus pemerkosaan seorang ayah terhadap 3 orang anak kandungnya di Kota Luwu, Sulawesi Selatan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.